Pemahaman tentang hutang seringkali dibangun dari ketakutan, pengalaman buruk, atau cerita orang lain yang pernah terjebak cicilan. Padahal dalam dunia finansial, hutang memiliki dua sisi yang sangat berbeda, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Banyak orang mencampur-adukan keduanya sehingga menganggap semua hutang pasti berbahaya. Ketika sudut pandang ini dibuka, barulah terlihat bahwa hutang bisa menjadi alat finansial yang kuat bila dipakai dengan tujuan yang tepat. Di Indonesia, penggunaan hutang paling sering terjadi pada kebutuhan konsumsi seperti gadget baru, liburan, dekorasi rumah, atau sekadar memenuhi gaya hidup yang terlihat mewah. Produk cicilan yang menawarkan proses cepat tanpa pertimbangan matang membuat banyak orang terjebak pada pengeluaran rutin yang terus menyusutkan arus kas. Polanya sederhana, tetapi efeknya panjang, karena pendapatan bulanan habis untuk membayar barang yang nilainya terus turun. Berbeda dengan itu, orang kaya memandang hutang bukan sebagai beban, melainkan sebagai alat yang dapat membuka peluang lebih besar. Mereka tidak memakai hutang untuk membeli keinginan, tetapi untuk memperbesar kapasitas finansial. Hutang bagi mereka adalah jembatan menuju aset baru, penghasilan baru, atau perluasan usaha yang tidak mungkin dicapai hanya dengan menabung. Perspektif inilah yang membuat hasil akhirnya berbeda jauh. Perbedaan cara pandang ini lahir dari kebiasaan menilai risiko, imbal hasil, dan tujuan penggunaan uang. Sebagian besar orang melihat hutang hanya sebagai cicilan yang harus dibayar, sedangkan orang kaya melihat hutang sebagai alat untuk menciptakan arus kas. Mereka bertanya, apakah pinjaman ini bisa menghasilkan lebih besar daripada bunganya, bukan sekadar mempertimbangkan apakah mereka mampu membayar cicilan bulanan. Ini adalah perbedaan mindset yang sangat signifikan. Di balik strategi mereka, terdapat satu prinsip utama, yaitu leverage. Leverage adalah kemampuan memperbesar hasil menggunakan sumber daya yang bukan milik sendiri. Dalam konteks hutang, leverage memungkinkan seseorang mengakses peluang yang jauh lebih besar daripada modal pribadi. Ketika dikelola dengan benar, leverage bisa mempercepat pertumbuhan kekayaan dengan cara yang sulit dicapai hanya mengandalkan tabungan. Karena itu, banyak peluang finansial dan bisnis yang hanya bisa diwujudkan melalui hutang produktif. Mengembangkan usaha, membeli aset, memulai proyek baru, atau memperluas kapasitas produksi membutuhkan modal yang besar dan cepat. Hutang memberi akses terhadap waktu dan kecepatan, dua elemen penting yang membuat pertumbuhan finansial terjadi lebih awal daripada menunggu modal terkumpul bertahun-tahun. Itulah sebabnya, video ini akan membahas lebih dalam bagaimana orang kaya menggunakan hutang secara cerdas, terukur, dan penuh perhitungan. Kita akan melihat prinsip yang mereka pakai, contoh nyata yang relevan dengan kondisi Indonesia, serta cara aman agar hutang tidak menjadi jebakan, tetapi menjadi alat untuk mempercepat pertumbuhan finansial. Ketika pola pikir ini dipahami, hutang bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi pintu menuju peluang baru. Bank sering dianggap sebagai tempat menyimpan uang dan mengambil pinjaman, padahal cara kerjanya jauh lebih kompleks dan penuh peluang bagi mereka yang memahami sistemnya. Bank menghasilkan uang dari bunga, biaya administrasi, dan perputaran dana masyarakat. Dan mekanisme ini sebenarnya membuka peluang bagi orang yang tahu cara memanfaatkannya. Ketika memahami bagaimana arus uang bergerak di balik layar, cara pandang seseorang terhadap hutang bisa berubah total karena bank bukan sekadar pemberi pinjaman, tetapi mesin finansial yang dapat dimanfaatkan secara strategis. Dalam praktiknya, bank selalu menilai risiko sebelum memberikan kredit, dan disinilah terjadi perbedaan perlakuan antara nasabah umum
dan mereka yang dianggap berisiko rendah. Orang dengan arus kas stabil, aset kuat, dan reputasi baik akan lebih mudah mendapatkan akses modal dengan bunga rendah. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki rekam jejak finansial yang sehat harus membayar bunga lebih tinggi atau bahkan ditolak. Ini bukan diskriminasi, melainkan cara bank melindungi diri dari risiko kerugian. Bank memiliki kategori tidak resmi yang dikenal sebagai good borrower dan bad borrower. Good borrower adalah mereka yang menggunakan pinjaman secara produktif, membayar tepat waktu, dan memiliki pola arus kas yang positif. Bad borrower adalah mereka yang sering telat bayar, memakai hutang untuk konsumsi, atau tidak memiliki stabilitas finansial. Pola penggunaan hutang inilah yang menentukan apakah seseorang mendapatkan akses modal lebih luas atau justru semakin sulit meminjam. Untuk menentukan kualitas calon peminjam, bank akan melihat 3 hal utama: aset yang dimiliki, arus kas masuk bulanan, dan riwayat kredit. Jika seseorang memiliki aset yang dapat dijaminkan, arus kas stabil, atau rekam jejak pembayaran yang baik, bank cenderung memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih longgar. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki dasar kuat akan dianggap berisiko tinggi dan hanya diberikan akses kredit konsumtif dengan bunga mahal. Sistem ini membuat mereka yang sudah mapan semakin diuntungkan, sementara yang tidak siap menjadi terhambat. Orang kaya memahami cara kerja bank dengan sangat baik, dan mereka menggunakannya untuk memperkuat posisi keuangan mereka. Mereka tahu produk mana yang memberikan bunga rendah, bagaimana menjaga skor kredit tetap sehat, dan kapan harus menggunakan aset sebagai jaminan untuk mendapatkan modal baru. Keahlian membaca mekanisme perbankan membuat mereka berada di posisi yang selalu siap memanfaatkan peluang yang muncul, termasuk akses modal besar yang tidak tersedia bagi orang yang tidak disiplin secara finansial. Bank sebenarnya tidak menggunakan uangnya sendiri untuk memberikan pinjaman, tetapi memutar uang dari nasabah lain. Ketika seseorang menyimpan uang di bank, dana itu tidak diam, melainkan disalurkan ke berbagai bentuk kredit, lalu bank mengambil margin dari bunga. Orang kaya memahami arus ini dan memanfaatkannya sebagai jalan pintas legal. Karena selama mereka memiliki rekam jejak baik, mereka dapat menggunakan modal yang bukan milik mereka untuk membangun aset yang menghasilkan. Ini adalah salah satu perbedaan paling mencolok dalam pola finansial antara orang kaya dan masyarakat umum. Dari semua mekanisme ini, muncul satu pola yang jelas. Orang kaya tidak menunggu sampai uang mereka cukup untuk membangun aset. Mereka justru memanfaatkan sistem perbankan untuk mempercepat pertumbuhan finansial. Dengan memahami cara bank menilai risiko, bagaimana uang diputar, dan bagaimana menjaga posisi sebagai good borrower, mereka dapat mengakses modal yang lebih besar dan lebih murah. Pola pikir inilah yang menjadi pondasi utama dalam membangun kekayaan secara strategis dan terukur. Cara orang melihat hutang selalu dipengaruhi oleh pola pikir yang mereka tanamkan sejak lama. Mayoritas orang menggunakan hutang untuk memenuhi keinginan, sementara orang kaya menggunakannya untuk memperbesar kapasitas finansial. Ini bukan hanya soal jumlah uang, tetapi bagaimana seseorang memandang peluang. Bagi orang yang pola pikirnya konsumtif, hutang menjadi alat pemuas keinginan. Namun, bagi yang memiliki mindset kaya, hutang adalah instrumen untuk membuka pintu baru menuju pertumbuhan. Perbedaan perspektif inilah yang menentukan hasil akhirnya. Orang kaya tidak pernah memulai dengan pertanyaan, "Bisakah saya membayar cicilannya?" Melainkan, apakah hutang ini menghasilkan lebih besar daripada biayanya? Pertanyaan sederhana tersebut membuat mereka selalu fokus pada nilai yang dihasilkan, bukan beban yang ditanggung.
Ketika sebuah hutang dapat menciptakan arus kas atau memperbesar kapasitas bisnis, maka hutang tersebut menjadi alat yang menguntungkan. Cara berpikir ini membuat keputusan mereka lebih rasional dan terukur. Sebelum memutuskan memakai hutang, orang kaya selalu melakukan manajemen risiko sederhana. Mereka memastikan skenario terburuk masih bisa ditangani, menghitung cadangan dana, dan mempertimbangkan alternatif bila rencana tidak berjalan mulus. Pola pengelolaan risiko ini membuat mereka tidak gegabah, sekaligus memberi ruang aman ketika situasi berubah. Mereka tidak menolak risiko, tetapi mengelolanya agar tetap terkendali. Perbedaan selanjutnya terletak pada cara mereka membuat keputusan jangka panjang. Banyak orang mengambil hutang berdasarkan kondisi keuangan saat ini, sedangkan orang kaya melihat 3 sampai 5 tahun ke depan. Mereka mempertimbangkan pertumbuhan bisnis, potensi pasar, kemungkinan kenaikan nilai aset, dan strategi keluar ketika kondisi berubah. Keputusan jangka panjang ini memberi mereka keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang hanya memikirkan cicilan bulanan. Bagi orang kaya, hutang menjadi leverage untuk mengakses peluang yang tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan tabungan. Dengan modal yang tepat, mereka bisa memperluas usaha, membeli aset produktif, atau masuk ke pasar tertentu lebih cepat daripada menunggu modal terkumpul. Hutang memungkinkan mereka melompat lebih jauh dan lebih cepat dalam perjalanan finansialnya. Tanpa leverage, pertumbuhan akan berjalan jauh lebih lambat. Mindset produktif membuat mereka merasa aman dalam menggunakan hutang karena setiap keputusan dihitung berdasarkan potensi arus kas dan jaminan nilai. Mereka memastikan bahwa uang yang dipinjam bekerja lebih keras daripada bunganya. Dengan cara ini, hutang tidak menjadi beban, tetapi menjadi alat kerja yang menghasilkan keuntungan. Ketika pola ini diterapkan secara konsisten, hasilnya terlihat dalam peningkatan aset dan kestabilan finansial. Pada akhirnya, semua strategi penggunaan hutang berawal dari mindset. Tanpa cara berpikir yang benar, hutang hanya akan menjadi beban, tetapi dengan pola pikir produktif, disiplin, dan kemampuan membaca peluang, hutang bisa menjadi alat percepatan finansial. Mindset inilah yang menjadi fondasi sebelum seseorang mempelajari strategi lanjutan tentang penggunaan hutang secara cerdas dan terukur. Dengan fondasi mental yang kuat, langkah berikutnya bisa dijalani dengan jauh lebih aman. Hutang produktif adalah konsep yang sering disalahpahami oleh banyak orang, padahal inilah yang menjadi fondasi utama strategi finansial orang kaya. Hutang produktif adalah hutang yang menghasilkan, yaitu hutang yang dipakai untuk membangun aset atau menciptakan arus kas baru. Ini berbeda jauh dengan hutang konsumtif yang hanya memuaskan keinginan sesaat. Dengan memahami perbedaan ini, seseorang mulai bisa melihat bahwa tidak semua hutang itu berbahaya, karena sebagian hutang justru dapat memperkuat kondisi finansial. Untuk mengetahui apakah sebuah hutang benar-benar produktif, orang kaya selalu menilai arus kas yang akan dihasilkan, bukan hanya nilai barang yang dibeli. Mereka menghitung apakah pendapatan dari aset tersebut mampu menutupi cicilan atau bahkan memberi kelebihan setiap bulan. Banyak orang terjebak karena berpikir sebuah barang bernilai tinggi adalah aset, padahal tanpa arus kas, barang itu hanya menjadi beban. Disinilah pentingnya menghitung potensi keuntungan sebelum mengambil hutang. Dalam konteks Indonesia, bentuk hutang produktif bisa berupa modal usaha kecil, pembelian alat kerja untuk meningkatkan penghasilan, atau pembelian properti yang bisa disewakan. Setiap bentuk ini memiliki karakter masing-masing, tetapi tujuannya sama, yaitu menciptakan arus kas yang berulang. Hutang produktif selalu bertujuan menghasilkan,
bukan membebani. Ketika keputusan ini diambil secara tepat, hasilnya bisa memperluas kapasitas finansial dengan cepat. Sebelum mengambil hutang produktif, orang kaya selalu menghitung ROI, arus kas, dan titik impas atau break-even point. Mereka memastikan bahwa proyek atau aset yang dibiayai hutang memiliki peluang realistis untuk mengembalikan modal. Dengan cara ini, hutang tidak dipakai secara asal, tetapi melalui analisis yang matang. Prinsip ini membuat keputusan finansial mereka lebih stabil dan tidak mudah terguncang. Selain menghitung potensi keuntungan, orang kaya juga memilih jenis hutang dengan bunga rendah dan risiko terukur. Mereka mempertimbangkan jangka waktu, biaya total, fleksibilitas pembayaran, dan potensi fluktuasi pendapatan. Dengan memakai hutang yang tepat, mereka dapat meminimalkan risiko sambil memaksimalkan pertumbuhan. Prinsip kehati-hatian inilah yang membuat hutang produktif tetap aman meskipun nilainya besar. Namun, hutang produktif tetap membutuhkan kesiapan mental dan kemampuan kontrol diri. Banyak orang justru terjebak karena mengambil hutang tanpa perencanaan atau disiplin. Orang kaya memastikan mereka mampu mengelola situasi dengan kepala dingin, memiliki cadangan dana, dan komitmen tinggi terhadap tujuan finansial. Tanpa kesiapan ini, hutang produktif bisa berubah menjadi masalah besar. Pada akhirnya, hutang produktif tidak hanya tentang angka atau perhitungan bisnis. Hutang produktif adalah keputusan finansial yang berbasis kedewasaan, kesabaran, dan strategi. Ketika seseorang belajar memilah mana hutang yang menghasilkan dan mana yang hanya membebani, perjalanan finansialnya menjadi jauh lebih aman dan terarah. Prinsip inilah yang membuat hutang strategi orang kaya dalam memanfaatkan hutang bukanlah trik tersembunyi, tetapi rangkaian langkah legal dan cerdas yang dilakukan secara konsisten. Salah satu taktik yang sering digunakan adalah refinancing, yaitu mengganti pinjaman lama dengan pinjaman baru yang bunganya lebih rendah. Dengan cara ini, beban cicilan turun, arus kas menjadi lebih longgar, dan modal tambahan bisa digunakan untuk memperbesar aset. Banyak orang mengira refinancing hanya membuat hutang semakin panjang. Padahal bila dilakukan dengan perhitungan matang, strategi ini justru memperkuat posisi finansial. Taktik berikutnya adalah menggunakan aset sebagai jaminan untuk memperbesar kapasitas usaha. Orang kaya memanfaatkan rumah, tanah, atau aset produktif sebagai leverage agar dapat memperoleh modal tambahan bukan untuk konsumsi, tetapi untuk membuka lini usaha baru atau memperbesar kapasitas bisnis yang sudah berjalan. Dengan jaminan yang kuat, bunga lebih rendah, dan penilaian risiko bank jauh lebih baik, strategi ini memungkinkan pertumbuhan finansial yang jauh lebih cepat. Prinsip utama yang selalu dijaga adalah memutar uang pinjaman menjadi arus kas berulang, bukan keuntungan sekali pakai. Orang kaya memastikan setiap rupiah pinjaman digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan, seperti memperbesar penjualan, menambah mesin, meningkatkan produksi, atau membeli aset sewa. Dengan arus kas yang berulang, cicilan menjadi lebih ringan dan modal berkembang dari waktu ke waktu. Ini membuat hutang terasa aman karena uangnya terus bekerja. Selain itu, orang kaya menjaga rasio hutang tetap sehat agar selalu dipercaya oleh lembaga keuangan. Rasio hutang terhadap penghasilan mereka tetap stabil, sehingga bank melihat mereka sebagai good borrower. Semakin sehat rasio tersebut, semakin mudah mereka mendapatkan modal baru dengan syarat yang menguntungkan. Mereka tidak mengambil pinjaman sembarangan, melainkan hanya hutang yang mendukung tujuan finansial jangka panjang.
Teknik yang sering digunakan adalah menggabungkan modal pribadi dan modal bank agar pertumbuhan lebih cepat tanpa menanggung risiko penuh. Dengan menggunakan sebagian modal sendiri, risiko tetap terkontrol, sementara dana dari bank memperbesar daya dorong finansial. Kombinasi inilah yang membuat pertumbuhan usaha atau aset dapat terjadi berlipat ganda. Bagi orang kaya, modal pribadi hanyalah fondasi awal, sedangkan modal bank adalah percepatan. Dalam dunia properti, strategi ini sangat terlihat dalam cara mereka membeli aset sewa dengan pinjaman bank. Mereka memanfaatkan kredit dengan bunga rendah untuk membeli rumah kontrakan, kos-kosan, atau ruko. Lalu pendapatan sewa dipakai untuk membayar cicilan. Di sektor bisnis kecil, modal pinjaman digunakan untuk menambah stok, alat kerja, atau kapasitas produksi. Semua keputusan ini bertujuan menciptakan cash flow yang stabil dan berkelanjutan. Taktik-taktik ini bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, tetapi cara kerja finansial yang bisa dipelajari siapa saja. Dengan disiplin, strategi yang tepat, dan keberanian mengambil langkah terukur, hutang dapat menjadi alat untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Orang kaya tidak takut pada hutang karena mereka memahami cara kerjanya, menghitung risikonya, dan mengarahkan setiap rupiah pinjaman untuk menghasilkan. Ketika pola ini dipahami dan diterapkan, hutang menjadi alat yang mempercepat pertumbuhan, bukan beban. Salah satu kesalahan paling umum dalam penggunaan hutang adalah menjadikannya alat untuk memenuhi gaya hidup, bukan alat untuk membangun aset. Banyak orang mengambil kredit karena tergoda promo, ingin terlihat mapan, atau sekadar mengikuti tren. Namun, setiap cicilan yang tidak menghasilkan arus kas hanya akan mengurangi kapasitas finansial. Orang kaya menghindari jebakan ini karena mereka memahami bahwa hutang konsumtif adalah musuh utama kestabilan keuangan. Kesalahan fatal berikutnya adalah mengambil hutang tanpa menghitung arus kas secara realistis. Banyak orang hanya fokus pada kemampuan membayar cicilan bulan ini, bukan kemampuan membayar cicilan selama bertahun-tahun ke depan. Ketika pemasukan berubah sedikit saja, mereka langsung kesulitan. Padahal, arus kas adalah dasar dari segala keputusan hutang. Tanpa perhitungan matang, cicilan yang tadinya terasa ringan bisa berubah menjadi beban berat. Banyak orang juga terjebak dalam perilaku impulsif, mengambil kredit karena kemudahan approval tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Produk pay later, cicilan instan, dan kredit cepat seringkali membuat seseorang merasa mampu, padahal secara finansial belum siap. Tanpa rencana penggunaan yang jelas, hutang seperti ini hanya menambah stres dan menggerus pendapatan. Orang kaya menghindari hutang impulsif karena mereka memahami risiko psikologis di baliknya. Kesalahan lainnya adalah tidak memiliki dana darurat sebelum mengambil hutang. Ketika pendapatan terganggu sedikit saja, kondisi ini langsung menyebabkan krisis. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga ketika hal-hal tak terduga terjadi. Tanpa dana darurat, seseorang akan menggunakan hutang untuk menambal hutang, dan situasinya akan semakin buruk. Orang kaya memastikan mereka memiliki cadangan untuk menghindari risiko ini. Banyak orang menggabungkan hutang konsumtif dan hutang produktif sehingga sulit menilai kondisi finansial sebenarnya. Ketika cicilan untuk barang mewah bercampur dengan cicilan bisnis, evaluasi arus kas menjadi kacau. Seseorang bisa merasa seakan berinvestasi, padahal sebagian besar pengeluarannya adalah beban. Pemisahan yang jelas antara hutang produktif dan konsumtif sangat penting untuk membuat keputusan finansial yang sehat. Kurangnya disiplin dalam mengelola arus kas juga menjadi penyebab utama gagalnya penggunaan hutang.
Uang pinjaman yang seharusnya dipakai untuk produksi justru dipakai untuk kebutuhan lain. Akibatnya, aset yang seharusnya tumbuh tidak berkembang sama sekali. Tanpa disiplin, hutang produktif pun bisa berubah menjadi beban konsumtif. Orang kaya menjaga disiplin ini karena mereka tahu bahwa hutang hanya aman bila uangnya digunakan sesuai rencana. Kesimpulannya, hutang sebenarnya bukan masalah utama, tetapi perilaku finansial yang salah lah yang membuat seseorang terjebak. Ketika digunakan tanpa perhitungan, tanpa disiplin, dan tanpa tujuan yang jelas, hutang bisa merusak stabilitas keuangan. Namun, ketika seseorang memahami cara kerja hutang, mengelola risiko, dan menjaga arus kas tetap sehat, hutang menjadi alat untuk membangun kekuatan finansial. Itulah pembeda antara mereka yang jatuh dalam lingkaran hutang dan mereka yang naik kelas memanfaatkan hutang dengan cerdas. Hutang produktif selalu dilihat orang kaya sebagai alat percepatan, bukan ancaman. Dalam pandangan jangka panjang, hutang yang digunakan dengan benar dapat mempercepat proses akumulasi aset dan arus kas. Mereka tidak fokus pada jumlah hutangnya, tetapi pada apa yang dihasilkan dari hutang tersebut. Jika aset terus bertambah, arus kas menguat, dan nilainya naik dari waktu ke waktu, maka hutang menjadi jembatan yang membawa mereka ke level finansial berikutnya. Cara pandang inilah yang membedakan antara pertumbuhan dan stagnasi. Orang kaya mengukur kesehatan finansial bukan dari besar kecilnya hutang, tetapi dari rasio aset dan cash flow terhadap hutang. Selama aset produktif terus menghasilkan dan rasio arus kas positif, mereka merasa aman. Pola ini sangat berbeda dengan orang yang menghitung kekayaan dari jumlah tabungan saja. Dengan fokus pada pertumbuhan aset, mereka dapat membangun fondasi yang jauh lebih stabil dan berkelanjutan. Hutang juga memungkinkan seseorang untuk melompat level dalam bisnis, karier, atau investasi. Dengan modal tambahan, mereka bisa masuk ke pasar yang lebih besar, meningkatkan kapasitas usaha, atau memanfaatkan peluang yang tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan tabungan. Sebuah lompatan yang mungkin membutuhkan 5 tahun, dapat dicapai hanya dalam 1 atau 2 tahun dengan strategi hutang yang tepat. Itulah kekuatan leverage ketika digunakan secara sadar dan terarah. Konsep pertumbuhan majemuk atau compound growth juga sangat erat dengan hutang produktif. Ketika hasil dari modal pinjaman menghasilkan arus kas, lalu arus kas tersebut diputar kembali menjadi aset baru, maka pertumbuhan finansial menjadi eksponensial. Siklus ini terus berulang dan menciptakan momentum yang semakin kuat seiring waktu. Inilah sebabnya orang kaya dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan pendapatan kerja. Tetapi semua ini tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkan disiplin, kesabaran, dan perencanaan matang agar hutang benar-benar menjadi alat pembangun kekayaan. Orang kaya tetap berhati-hati dalam memilih proyek, tetap disiplin pada arus kas, dan tidak tergoda mengambil hutang di luar kemampuan pengelolaan. Dengan fondasi mental yang kuat, mereka menjaga agar setiap keputusan hutang membawa mereka ke arah yang benar. Bagi mereka, kebebasan finansial bukan berarti tidak memiliki hutang sama sekali, tetapi memiliki hutang yang bekerja untuk mereka. Hutang yang menghasilkan arus kas, hutang yang membangun aset, dan hutang yang memperbesar kapasitas diri. Selama hutang tersebut memberi lebih banyak manfaat daripada biaya, maka hutang menjadi bagian dari strategi pertumbuhan, bukan beban. Ini adalah pola pikir yang hanya dimiliki oleh mereka yang memandang uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Pada akhirnya,
Siapapun dapat memanfaatkan hutang seperti orang kaya, asalkan memiliki mindset yang benar, disiplin yang kuat, dan kemampuan membaca peluang. Hutang adalah alat yang netral, tetapi dampaknya sangat bergantung pada penggunanya. Dengan cara berpikir yang tepat dan strategi yang terukur, hutang bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih stabil, mapan, dan berkembang. Disinilah letak puncak pemahaman. Bukan hutang yang menentukan nasib seseorang, tetapi cara ia menggunakannya.